Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Gina Ilmayana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Internasional Batam. Nah, untuk memenuhi tugas UAS aku di matkul Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Haryani untuk membuat artikel populer tentang bahasa gaul dan identifikasi generasi muda. Nah, teman-teman pernah dengar istilah santuy, baper, atau ngegas? Kalau iya, selamat cukai! Kalian semua berkenalan dengan salah satu fenomena unik di kalangan anak muda Indonesia, yaitu bahasa gaul. Gaya bicara ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari identitas yang menggambarkan kebebasan berekspresi, solidaritas, dan juga kreativitas. Di era digital ini, bahasa gaul berkembang dengan sangat cepat. Setiap kata dan istilah baru yang muncul seperti sebuah kode rahasia yang mempersatukan anak muda. Tapi di balik keseruan ini masih muncul juga pertanyaan, apakah bahasa gaul membawa lebih banyak manfaat atau justru tantangan, terutama untuk bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, maka hal ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Yuk kita kumpas tuntas. Bahasa gaul ini biasanya berisi kata-kata baru yang kadang gak ada di dalam kamus resmi, tapi populer di kalangan anak muda. Contoh kata-katanya kayak baper, bawa perasaan, wk, ketawa, atau mager, malas gerak. Nah, kenapa sih anak muda sering menggunakannya? Yang pertama, untuk menunjukkan identitas sosialnya. Yang kedua, supaya lebih santai dan menyenangkan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, pengaruh di media sosial dan influencer seperti dari tren TikTok, Instagram, ataupun Twitter. Nah, untuk bahasa gaul tersendirinya memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua, dampak negatif. Nah, adapun dampak positif, yang pertama, meningkatkan kreativitas berbahasa, dan yang kedua, mendekatkan sesama generasi muda. Nah, untuk dampak yang negatif, yaitu penurunan kualitas bahasa formal, dan yang kedua, membingungkan bagi yang tidak familiar. Penggunaan bahasa gaul seringkali juga mencerminkan identitas sosial dan status. Misalnya, anak muda yang menggunakan kata-kata tertentu bisa dilihat sebagai bagian dari kelompok atau komunitas tertentu, seperti komunitas gaming. Nah, mungkin mereka ada kata-kata kayak skibidi toilet yang hanya dimengerti oleh mereka saja. Kalau kita tanya, apakah komunitas musik atau komunitas fashion bertanya tentang skibidi toilet, itu mereka pasti nggak bakal mengerti dan hanya dimengerti oleh komunitas gaming saja. Nah, dan juga komunitas beauty nih atau skincare yang punya kata-kata kayak dark spot, peeling beauty, atau L formula yang mungkin dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Nah, mungkin untuk komunitas fashion atau komunitas beauty mereka bakal mengerti. Bukan bakal sih, mereka pasti mengerti tentang hal itu. Maka dalam hal ini bahasa gaul berfungsi sebagai simbol solidaritas dan perbedaan antar kelompok. Jadi pada pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul adalah bentuk ekspresi diri anak muda yang mencerminkan dinamika sosial dan perkembangan budaya di era digital. Meskipun memiliki dampak positif dalam menciptakan kreativitas dan kedekatan antar generasi muda, penggunaannya yang berlebihan juga perlu diimbangi dengan pemahaman akan bahasa formal
agar komunikasi tetap efektif dan sesuai dengan konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, mari kita gunakan bahasa gaul dengan baik, benar, dan bijak. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.